Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dwi Setioko, NIM 101200162 dari kelas HKIF. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Tasyri generasi pertama periode Nabi Muhammad SAW atau masa kenabian hingga wafat tahun 0 Hijriah sampai 11 Hijriah bagian 1. Bab 2. Pembahasan A. Dasar-dasar dan sumber tasyri'. Sumber tasyri' pada periode ini dipegang oleh Rasulullah sendiri dan tidak seorang pun yang boleh menentukan hukum suatu masalah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pada periode ini sumber tasyri' ada 3 diantaranya. Pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, dinukil secara mutawatir dan membacanya dinilai ibadah. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran menunjukkan bahwa sebagian besar ayat-ayat di dalamnya merupakan respon dan jawaban atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam Al-Quran terkandung 2 hukum, yaitu ibadah dan muamalah. Yang termasuk ibadah adalah sholat, zakat, haji, dan nazar. Adapun muamalah adalah hukum yang bertujuan membangun keselarasan hubungan manusia dengan manusia. Dalam Al-Quran juga terdapat tawaran perbaikan yang berupa pembatalan dan perubahan, di antaranya adalah pembatalan praktek riba, perzinaan, eksploitasi wanita, dan minuman keras. Yang kedua, Al-Sunnah. Terdapat banyak pengertian Al-Sunnah dan Al-Hadis. Di antara pengertian Al-Sunnah yang paling tepat dari segi klasifikasi hadis dan sejarahnya adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir. Hadis dipahami sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir. Apabila penyandaran itu diriwayatkan oleh mayoritas ulama yang mustahil dusta, hadis itu berkualitas mutawatir. Semakin rendah kualitas penyandarannya, maka akan semakin rendah pula kualitasnya. Pengategorian menjadi hadis masyhur dan hadis ahad. Kualitas hadis ahad diklasifikasikan lagi menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Apabila penyandaran itu terbukti bohong, riwayat tersebut termasuk maudhu. Dan yang ketiga, ijtihad. Secara etimologis, ijtihad adalah suatu ungkapan bagi pengerahan daya kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang dituju. Oleh karenanya, ijtihad hanya digunakan untuk sesuatu yang mengandung beban dan kesulitan. Sedangkan secara terminologis, ijtihad adalah upaya mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara' secara asumtif. Tidak semua problematika yang terjadi dalam kehidupan umat Islam pada masa Nabi, baik yang bersifat personal maupun sosial, muamalah maupun ibadah, mendapatkan ketetapan dan solusi hukum dari wahyu. Bahkan ada beberapa persoalan yang tersentuh wahyu, terkadang disentuh dengan nuansa global yang sangat membutuhkan interpretasi dalam penerapannya. Maka untuk mendapatkan kejelasan hukum, dibutuhkan sebuah keberanian untuk berijtihad. Abdul Wahab Khalaf dan Zuhaili mencatat bahwa ijtihad Nabi Muhammad SAW mengambil 2 bentuk. Pertama menggunakan metode qiyas dan kedua dengan menjadikan masalah sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan hukum. B. Pemegang wewenang tasyri'. Pada masa ini, aktivitas tasyri' menjadi tanggung jawab penuh Nabi Muhammad SAW sesuai kapasitasnya sebagai Rasul yang diberi mandat untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan manusia di muka bumi ini. Tidak seorang pun yang berhak mendahului Nabi Muhammad SAW dalam merealisasikan tugas dan mandat ilahi ini, karena telah dilegitimasi oleh beberapa kalam Allah, baik dalam Al-Maidah ayat 67 maupun An-Nahl ayat 44. Dijadikannya aktivitas tasyri' sebagai hak prerogatif Muhammad SAW terkait erat dengan kapasitasnya sebagai seorang Rasul yang dibangkitkan dengan misi rekonstruksi etika dan moral.
Dengan misi universal inilah dibangun berbagai aturan tegas yang membatasi aktivitas manusia sebagai pemegang hukum di muka bumi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, sebaliknya terwujud keadilan, ketentraman, dan kedamaian. Ketika Rasul telah menetapkan status hukum atas suatu kasus, maka tidak seorang pun di antara sahabat yang berhak untuk merubahnya. Jika para sahabat menghadapi suatu persoalan atau persengketaan atau terlintas suatu pertanyaan, mereka akan langsung menanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya beliau akan memberikan fatwa secara langsung atau tidak langsung. Fatwa beliau bisa bersumber dari wahyu Allah, bisa juga berupa ijtihad. Setiap fatwa dan hukum yang bersumber dari beliau secara otomatis menjadi tasyri' yang dipatuhi oleh para sahabat. Selanjutnya C. Pembentukan hukum periode Mekah dan contoh-contoh ayat Makkiyah. Pertama, pembentukan hukum periode Mekah. Pada periode ini yang paling pokok ditekankan dalam ajaran Islam adalah masalah ketauhidan dan akidah. Perbaikan akidah diharapkan dapat menyelamatkan umat manusia dari kebiasaan buruk sebelumnya. Kemudian mengajarkan kepada mereka hal-hal yang baik. Garis besar ayat-ayat Makkiyah menerangkan pada permasalahan pokok, khususnya masalah ketauhidan, dengan mengenalkan hal-hal yang gaib, seperti iman kepada Allah, malaikat, hari akhir, dan lain-lain. Dari ketauhidan ini, Al-Quran menekankan kebebasan sebagai inti ajaran Islam. Kebebasan yang merupakan hak alamiah dan harus diimbangi dengan keharusan menunaikan kewajiban, yaitu kebebasan secara baik. Umat Islam di masa awal ini diberikan pengetahuan yang mendalam tentang makna ketuhanan, di mana mereka harus menyembah Allah secara tulus. Dalam ranah ketauhidan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam secara umum bahwa kebebasan merupakan sesuatu yang mutlak adanya. Dalam fase inilah Nabi Muhammad SAW mengajak manusia untuk hidup dalam kasih sayang. Perundang-undangan hukum pada periode ini pula berbicara tentang upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama dan menanamkan akhlak-akhlak mulia agar memudahkan masyarakat dalam menerima segala bentuk pelaksanaan syariat. Dan yang kedua, contoh-contoh ayat Makkiyah. Ayat-ayat yang termasuk kategori Makkiyah antara lain Quran Surat Al-Anbiya ayat 73 dan Quran Surat Fatir ayat 39. Selanjutnya D. Pembentukan hukum periode Madinah dan contoh-contoh ayat Madaniyah. Pembentukan hukum periode Madinah dalam menyelesaikan segala permasalahan, Rasulullah berpedoman pada 3 hal, yaitu Al-Quran sebagai wahyu yang al-matlu, hadis sebagai wahyu yang ghairu matlu, dan ijtihad. Pada wilayah baru ini, Nabi Muhammad SAW mendirikan suatu komunitas baru yang menggantikan ikatan persaudaraan orang Arab yang paling utama, yaitu kesukuan dengan ikatan iman. Masyarakat baru ini tidak memiliki hierarki kependetaan, masjid menjadi forum, markas militer sekaligus sebagai tempat ibadah. Dalam satu komunitas ini pula diputuskan hubungan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam seperti khamar. Keberhasilan periode Madinah tidak lepas dari sikap dan ketaatan para sahabat terhadap Rasulullah. Hal ini diakui oleh Rasulullah sendiri yang memuji keberadaan para sahabat. Rasulullah mempunyai beberapa orang sekretaris, yang tugasnya mencatat wahyu, dan yang paling terpandang adalah Zaid bin Thabit. Setiap ayat yang turun ditulis pada pelepah kurma, kulit hewan yang disamak, batu-batu, kemudian dihafal oleh para sahabat. Pada waktu itu, sedikit sekali orang yang mencatat hadis. Bahkan secara umum, Nabi melarang mencatat hadis. Meski demikian, masih ada sahabat yang mempunyai catatan hadis. Periode Mekah juga dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat sebagai masyarakat percontohan. Pada periode ini, diletakkan ajaran yang bernuansa hukum. Ayat Al-Quran pada periode Madinah ini banyak membahas masalah hukum. Hal ini dapat dimengerti karena
Dalam periode ini orang Islam sudah memiliki moral yang kuat, akidah yang mapan, serta akhlak yang baik, di mana hal tersebut akan menjadi landasan yang kokoh dalam melaksanakan tugas-tugas lain. Hukum itu akan dapat dilaksanakan bila dilindungi oleh kekuatan politik. Dalam periode Madinah, kekuatan politik itu sudah dibangun dengan disepakatinya Piagam Madinah yang mengukuhkan Nabi sebagai kepala pemerintahan. Di sini Nabi dipercaya sebagai pemegang kekuasaan politik. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW tidak hanya berposisi sebagai seorang pemimpin keagamaan, tetapi juga sebagai pemegang kekuasaan politik. Rasulullah juga menjadi seorang qadhi yang memutus perkara dan menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat Madinah. Selanjutnya, contoh-contoh ayat Madaniyah. Ayat yang termasuk kategori Madaniyah antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 dan Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Dan yang selanjutnya adalah kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.